Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, tim analisis kajian saham. Malam ini, kami akan bahas dua saham yaitu Temas dan juga LEN, Kamis 2 Juni 2022. Yang pertama adalah Temas, PT Temas Tbk dahulu dikenal dengan PT Pelayaran Tempura Emas atau Temas, atau yang dikenal sebagai Temas LEN bergerak dalam bidang transportasi domestik dan internasional, terutama untuk mengangkut penumpang, kargo, dan hewan melalui kapal, bertindak sebagai agen dalam bisnis pelayaran dan terlibat dalam pembelian dan penjualan kapal dan peralatan terkait. Kapal perusahaan hanya beroperasi di laut dalam negeri. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1988. Temas terakhir naik 1,26%. Sektornya adalah transportasi dan logistik, subsektornya adalah logistik dan delivery. Listing date-nya pada tahun 2003 dengan IPO price-nya 550. Dan di sini kita bisa lihat shareholder komposisinya dikuasai oleh PT Temas Lestari sebesar 80,84% dan masyarakat hanya 19,16%. Dan ini menarik karena penggerak utamanya bukanlah masyarakat tapi shareholder utama yaitu perusahaannya. Lalu kita lihat di sini terjadi pengurangan ya. Pengurangan jumlah walaupun kecil, tidak terlalu berlaku signifikan. Dan komisaris utamanya Harto Kusumo dan lain-lain. Oke, kita langsung bahas aja secara fundamentalnya. Secara fundamental kita bisa lihat Temas market cap-nya sebesar 18 triliun ya. Lalu kita langsung ke revenue-nya aja. Revenue terakhir di 2022 sempat mengantongi sebesar 4 triliun, 4,6 triliun dan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. 2016 1,6, lalu kemudian 2017 2, 2018 2,3 dan seterusnya 2021 3,3 triliun dan 2022 4,6 triliun. Artinya secara revenue perusahaannya bagus. Sekarang kita lihat net profit-nya. Dari segi net profit juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan di 2019 dari 93 miliar, lalu kemudian 2020 62 turun, mungkin faktor pandemi ya. Lalu 2021 naik menjadi 695 miliar dan terakhir 2022 1,36 triliun. Secara fundamental menarik sekali. Sekarang kita lihat dari segi earning per share-nya. Di sini kita bisa lihat kenaikan juga di EPS-nya dari 16, 11, 122 di 2021, lalu terakhir di 2022 236 earning per share-nya. Lalu dari segi PER-nya juga di sini dari 6 lalu menjadi 12, 11, 13. Ya masih kategori kenaikannya di situ-situ aja ya PER-nya. Artinya masih cukup bagus PR-nya. Lalu PBV-nya kita bisa lihat di sini dari harga 2018 hanya 0,8 kalinya, lalu 2021 menjadi 5 kalinya dan sekarang menjadi 8,35 kalinya. Bahkan di kuartal pertama itu 9,45 kalinya. Ini cukup mahal, ini mahal sekali ini. Nanti kita bandingkan dengan sektor emiten yang lain di sektor yang sama. Lalu dari return on equity-nya tapi cukup menarik untuk ROE-nya, return on equity dari 3,2, 7,8 dan tahun 2021 walaupun sempat turun 2020 menjadi 5 dan 2021 menjadi 45. Itu tinggi sekali dan bagus sekali. Lalu di 2022 62,03. Artinya secara return on equity-nya, pendapatan dibandingkan dengan equity-nya itu cukup tinggi sekali. Yaitu 62% dari total equity-nya. Sekarang kita lihat dari segi hutangnya. Dari segi hutang juga mengalami penurunan dari 1,7 lalu kemudian naik menjadi 2,17 di 2020, 2021 turun menjadi 1,6 dan 2022 hampir 1. Artinya bagus kalau dia debt-nya masih di bawah angka 1 dari equity-nya. Sekarang kita bandingkan dengan sektor yang sama di perusahaan berbeda di sektor yang sama. Dari segi net profit-nya kita bisa lihat Temas 29,24%, yang lain saingannya adalah SMNDR 23,35%, yang lain ASA 4, 4, 7, 10, 32 Nelly dan PSSI. Ini
yang pesaing utamanya adalah SMDR, lalu kemudian Nelly, PSSI, ini perusahaan yang sama ya di bidang logistik juga, bidang kargo dan logistik ya. Lalu kemudian dari segi PER-nya kita bisa lihat price earning ratio-nya ini cukup mahal dibandingkan dengan yang lainnya. Dibandingkan dengan Nelly pun masih sama ya. PSSI yang paling murah. Artinya ya kalau kita lihat dari sektor perusahaan yang sama di sektor perusahaan berbeda dengan di sektor yang sama, artinya cukup mahal PER-nya ya. Lalu PBV-nya juga dibandingkan yang lain ini yang paling mahal. Kita bisa lihat SMDR hanya 1 kali, lalu kemudian Nelly juga hanya 1,8 kali, PSIC 2,15 kali, SAPX juga 6,11 kali. Ini yang paling mahal, artinya harganya sekarang sudah cukup mahal untuk kita beli ya. Lalu dari segi debt equity-nya 1,12 ya yang terakhir di kuartal pertama. Nah, di sini kita bisa lihat utangnya ya cukup banyak dibandingkan perusahaan yang lain di sektor yang sama. Dan dari segi fundamental kita bisa simpulkan untuk revenue, net profit-nya masih bagus, hanya aja harga sahamnya cukup mahal dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu dari segi pergerakan shareholder-nya dari tanggal 4 bulan November 2021 sampai hari ini 2 Juni 2022. Kita bisa lihat di sini RO broker RO sebagai akumulator utamanya atau penggerak utamanya itu di 40M ya. Lalu kemudian YP, YB, XA, AK, MGRX di harga 1000-an, 1100, 1400. Kita ambil di RO aja ya 1600-an. Lalu kemudian di pergerakan kenaikan tertinggi terakhir yaitu dilanjutkan oleh BK sebagai akumulator utamanya dan sebagai penggerak utamanya itu BK. Lalu kemudian didukung oleh RO YP di harga 2500-an oleh BK ya. Lalu kita lihat di kenaikan selanjutnya yaitu BK, YP, AK. Di sini RO sudah tidak ikut andil ya, tapi langsung diambil alih oleh BK sebagai akumulator utamanya di 2666. Dan kita lihat di sini sebagai akumulator mereka belum melakukan penjualan. Dan kalau kita lihat di harga terakhir di sini ya, ini belum saya pindahin. Di harga terakhir di sini kita bisa lihat BK mengakumulasi kembali. Sebenarnya sebelumnya BK itu di hari sebelumnya tanggal 31 ya, BK itu sempat net sell, lalu kemudian hari ini di hari tanggal 2 ini BK mengakumulasi kembali dan diikuti oleh LS di harga 3200-an. Artinya harga sekarang itu adalah harga BK ya. Nah, sekarang kita lihat dari segi teknikalnya untuk Temas. Kita bisa lihat di sini untuk Temas. Ya, di sini adalah buy average-nya RO nih 1630 yang menjadi supportnya. Ya, akhirnya mereka berakumulasinya di sini. Lalu kemudian meneruskan kenaikannya. Dan dari sini sampai sini itu dilanjutkan oleh BK 4 April ya, 4 April di sini. Sorry dari sini ya. 4 April. Sorry, ini 21 April sebenarnya. 21 April. Ya, dari 21 April di sini sampai sekarang 22 Juni di BK buy average-nya adalah di 2550. Dan ini bisa kita jadikan juga support karena juga menjadi support klasiknya juga ya. Dan kalau kita perhatikan di sini ini masih menunjukkan candlestick yang ragu-ragu apakah dia akan melanjutkan penurunan atau apakah dia akan melanjutkan kenaikan atau dia akan reversal penurunan. Oleh karena itu masih menarik untuk tanggal 3 besok hari Jumat karena BK juga mengakumulasi ya kemungkinan akan naik dulu baru kemudian turun kalaupun terjadi reversal ya, atau bisa juga dia ditutup dengan hijau seperti ini. Jadi untuk Temas masih menarik untuk hari esok khususnya ya. Dan untuk selanjutnya mungkin untuk kenaikan selanjutnya resistennya adalah di angka resisten psikologis, angka psikologis 3.500-an ya. Mereka akan menguji di sini 3.500-an. Kalau jebol ya dia akan melanjutkan ke
3.600, 3.700 dan seterusnya. Oke, itu untuk Temas. Kesimpulannya untuk Temas, untuk saham Temas, Temas rebound ya, bukan rebound sih, Temas menurut naik ya, naik, dan kalau di total naiknya itu sudah 900-an% dari 20 tanggal dari November ya, dari 4 November, dari November tadi 2021 sampai hari ini 2 Juni 2020 itu udah 900-an%. Artinya kalau Anda naruh 10 juta ya tinggal kalian aja 900% tuh. Lalu kemudian di sini secara fundamental perusahaannya menarik, masih untung namun harganya sudah termasuk mahal. Teknikalnya posisinya sudah ATH, all time high. Stokastik sudah berada di area overbought. MACD-nya di area positif dan naik ke atas, support terdekati 2550, volume terakhir mengalami peningkatan. Broker RO dan broker BK sebagai penggeraknya, hari terakhir BK masih mengakumulasi yaitu tanggal 2 Juni 2022. Masih punya potensi naik setidaknya sampai resistensi psikologis 3.500 dan juga untuk esok. Masih menarik untuk trading harian, untuk investing tunggu koreksi dulu. Oke, itu untuk saham Temas. Untuk selanjutnya saham LAND, PT Trimitra PT Trimitra Propertindo TBK atau LAN bergerak di bidang industri konstruksi sebagai kontraktor umum dan pengembangan konstruksi bangunan, jembatan, jalan, instalasi pipa, perumahan, klaster, apartemen dan hotel, agen properti dan jasa. Perusahaan ini memperluas proyek pengembangan propertinya di sekitar daerah Serpong seperti BSD City, Alam Sutra, Gading Serpong, Bintaro, dan wilayah Jakarta Barat lainnya. Kalau kita lihat di sini sektornya adalah properti dan real estate, subsektornya juga sama, listing date-nya yaitu 23 Agustus 2018 dengan IPO price-nya 390, sekarang harganya di 202. Artinya, harga sekarang masih berada di bawah IPO price-nya yaitu 360, sekarang masih di 202 dan masih menarik. Lalu kita lihat dari shareholder-nya, PT Graha Mulia Indotama, dia memegang 36,88%, PT Tridaya Bangun Cipta itu 35,43%, publik atau masyarakat 27,69%. Nah, ini juga masih menarik ya, karena publiknya belum 100% atau di atas 50%. Lalu kalau kita perhatikan di sini sudah mulai banyak retail-retail yang sebagai shareholder-nya. Ya karena sudah naik signifikan. Kita bisa lihat di sini secara fundamentalnya market cap-nya itu cukup kecil ternyata, hanya 500 M-an ya. Lalu total revenue-nya kita bisa lihat di sini. Dia tahun 2019 145 M, lalu 2020 27, 2021 42 M, 2022 30 M. Ya, terjadi penurunan ya untuk 2022. Mungkin karena penjualan perumahan properti agak berkurang karena Covid kali ya. Iya, betul karena Covid. Karena kita bisa lihat di sini 2019 140 M lalu kemudian turun signifikan lebih dari 70% ya. Lalu kemudian net profitnya kita bisa lihat di sini tahun 2019 masih surplus yaitu 28 miliar, 2018 juga 24 miliar, tapi kemudian pas Covid anjlok minus 17 miliar, 2020, 2021 minus 11 miliar, lalu kemudian 2022 minus 14 miliar. Tapi setidaknya di sini bisa kita lihat terjadi peningkatan, setidaknya perbaikan dari jumlah minusnya. Lalu dari segi IPS-nya di sini minus karena net profit-nya juga minus, PER-nya pun minus mau tidak mau. Dari segi price book value-nya sempat dia tinggi tahun 2017 sampai 7 kali, lalu kemudian 2018 4 kali, 2019 5 kali, dan mulai 2020 hanya 1 kali. Bahkan 2021 sempat setengah kali dari total book value-nya ya. 2022 baru 1,2 kali. Nanti kita lihat dengan perusahaan di sektor yang sama. Lalu kemudian dari return on equity-nya ya jelas karena minus ya minus juga. Utangnya termasuk minim. Dari total equity-nya masih sangat-sangat sedikit sekali. Artinya perusahaannya tidak terbebani dengan hutang yang sangat banyak. Masih bisa survive dan masih punya potensi untuk mengembalikan minus profitnya ya. Lalu kita lihat dari sektor yang sama di sini ada SMRA, ASRI, LPKR, Pewon, CTRA, Dimas dan BSDE.
Dari segi net profitnya kita bisa lihat di sini LAN minus 47% ya. Sedangkan SMRA sudah 11% positif, ASRI juga sudah 14%, LPKR minus 17%, P1 28% dan seterusnya. Artinya dibandingkan yang lainnya, dia ditemenin oleh LPKR dengan minusnya ya. Lalu dari segi pairnya sudah ini minus juga, PBV-nya sekarang kita lihat aja ya, langsung ke PBV karena minus yang lainnya. Nah, kalau kita lihat price book value-nya yang lain pun masih sangat murah untuk sektor properti ini ya. Masih 0,9, masih 0,3, 0,4, 1,1, 1,2, 0,9. Artinya ya book value-nya semuanya mengalami penurunan. Lalu kemudian kita lihat dari segi debt equity-nya untuk LAN dan P1 berada, LAN, P1 dan juga Demas itu berada di 0, di bawah 1 ya. Artinya memang segi utangnya dibandingkan dengan equity-nya di sektor ini ya sekitar 1 sampai 2 lah ya, maksimal itu 2. Artinya masih sehat sekali utang perusahaannya. Tapi dari segi fundamental sekali lagi ya masih kurang menarik untuk menjadi investasi ya, karena masih mengalami kerugian. Lalu kita lihat dari segi LAN, kita lihat dari shareholdernya di sini CPDR XAXC dari tanggal 7 Oke, sekarang kita lihat dari segi shareholdernya ya, dari tanggal 7 April 2022, karena kenaikannya volume tingginya dimulai saat itu, sampai 2 Juni 2022, kita lihat di sini CP sebagai shareholder mengakumulasi terbesarnya, yaitu 152 di angka 152, DRXASC di angka 141. Dan sekarang harga di 202. Sekarang kita lihat di kenaikan 2 terakhir ya. CP kita bisa lihat di sini CP sebagai penggeraknya dan akumulator utamanya yaitu 190, AI di angka 139 2,2 M, DRMG 187 dan 190. Dan di terakhir CP masih jualan ya. Kita bisa lihat di sini CP-nya jualan dan ya kita masih lihat besok nanti apakah CP-nya sudah berhenti jualan. Kalau sudah berhenti jualan maka harganya itu akan mantul ya, akan meneruskan kenaikannya. Sekarang kita lihat dari segi teknikalnya. Ya, secara teknikal kita bisa lihat di sini adalah B average ya. B average dari tanggal 7 April sampai 22 Juni itu sekitar 140 sampai 150-an. Lalu kemudian di sini ada B average CP ya, dari 19 Mei sampai 22 Juni, 19 Mei sampai 2 Juni 2022. Dan sekarang posisi berada di support average by CP ya. Nah, karena CP masih jualan di sini, jadi kita tunggu dulu. Kita tunggu mungkin besok bagaimana reaksi pasarnya. Kalau memang nanti hijau, dibuka hijau, ya itu menarik. Tapi kalau dibuka merah, itu menjadi kurang menarik. Walaupun hijau juga harus hati-hati, bisa jadi menjadi false reversal ya. Karena kita bisa lihat di candlestick yang terakhir, dia mungkin sempat naik ini, sempat naik cukup lumayan, sekitar 5-6%. Jadi artinya kalau besok dibuka hijau pun, ya setidaknya untuk trading sekitar 5%-an lah ya. Sekitar 5%-an. Dan kalau meneruskan kelanjutan baru kita bisa save atau kita hold sahamnya gitu. Dari segi teknikalnya kita bisa lihat juga stokastiknya masih di area netral dan cenderung naik ke atas. Sudah golden cross di sini dengan kenaikan yang cukup tinggi, yang sangat tinggi yaitu sampai hampir arah. Lalu kemudian MACD-nya juga masih meneruskan kenaikan
walaupun di sini sudah mulai berhimpitan ya, jadi masih area positif dan juga masih trennya masih akan terus naik. Lalu di sini kita bisa lihat volumenya. Nah, ini yang menarik, volumenya walaupun terjadi penurunan tapi volume kemarin sama hari ini cenderung sama. Nah, besok penentunya nih, kalau besok turun lalu kemudian terjadi penurunan volume, maka untuk hari Seninnya itu akan menarik. Tapi kalau besoknya reversal, ya itu menjadi hal yang wajar. Jadi wait and see untuk besok dan juga hari Senin. Seperti itu untuk saham LAN. Kesimpulannya untuk saham LAN yang pertama, saham LAN sudah naik sekitar 180%-an ya. Saham lain sudah naik sekitar 180%-an, fundamental perusahaan masih merugi dan harga saham masih wajar. Secara teknikal support terdekat di 190 berdasarkan Fibonacci retracement 0,236. Trend sedang uptrend berada di MA di atas MACD 200 dan MA 200 dan MACD juga positif. Stokastik di area netral dan cenderung naik ke atas. Broker CP sebagai penggerak 2 Juni distribusi dan memiliki buy average di 150-an dan 150-an. Tunggu di support terdekat, ini juga area buy average CP terdekat sekitar 1 atau 2 hari, jadi kita tunggu besok ataupun hari Senin. Lalu kemudian masih punya potensi naik setidaknya sampai 260. Masih menarik untuk trading tapi tidak menarik atau kurang menarik untuk investing. Ya mungkin itu untuk kedua saham yang kami analisis, yaitu adalah saham Temas dan juga LAN. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share ya jika video ini bermanfaat agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.